Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berhadir di tempat yang sederhana ini. Tentunya maksud dan tujuan kita adalah untuk mempelajari modul kedua yang merupakan tidak lanjut daripada modul yang pertama yang sudah kita lakukan beberapa pertemuan beberapa hari yang lalu. Baik, mungkin kita langsung saja memasuki daripada materi, tidak kita perlu memperpanjang mukadimah dan juga pembahasan yang lainnya. Kita arahkan ke sini dengan kita. Ini bagaimana pada modul ini adalah ini pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Baik, berbicara keuangan, tentunya kita semua butuh uang, betul? Ya, tentu semua kita butuh uang. Kenapa? Karena uang adalah segala-galanya bahasanya. Apalagi berbicara dengan kita kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu kita punya anak, kemudian pertama kalau ada berita itu membeli susu, pampers anak, ya. Kemudian kalau sudah ada anak sekolah, kemudian kita jajan anak lagi, kan. Dan kalau misalkan berarti kita ibu rumah tangga, tentunya butuh untuk peralatan dapur, ya. Tentunya baju juga kita butuhkan. Tapi dalam makna butuh di sini adalah apabila memang itu adalah baju yang memang harus ada, seperti misalkan untuk seragam anak sekolah, itu dan lain-lain sebagainya. Baik, saya ingin bertanya, apakah ibu di sini dan bapak sini pernah mengalami masalah keuangan? Pernah tentunya ya. Baik, dalam hal apa kira-kira tentunya yang pernah tersebut? Dalam hal misalkan membeli susu anak mungkin kemudian tidak cukup uangnya atau bagaimana? Dalam hal apa? Lebih kepada keperluan sekolah anak. Lebih kepada keperluan sekolah anak. Kalau ibu mungkin dapurnya mungkin bagaimana? Ya, dapur, keperluan sekolah dan bermacam-macam lah. Kalau bapak bagaimana? Untuk kebutuhan untuk anak istri mungkin bagaimana? Perlengkapan bayi ya. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa keperluan untuk bayi itu memang lebih cenderung tinggi ketimbang daripada kebutuhan untuk kita orang dewasa. Bayangkan kalau misalkan si anak kemudian sudah mulai lebih bertambah bulannya, bertambah lagi tinggi badannya, kemudian juga membutuhkan baju yang baru, bukan sebagai dominan, memang butuh. Nah, kemudian belum lagi susu, ya, belum lagi pampers, ya, dan hal lain sebagainya. Dan itu merupakan adalah pengeluaran yang rutin setiap saat. Bahkan kalau berbicara saya pribadi yang saya sudah punya anak dua, bahkan untuk susu dan pampers anak itu dalam satu bulan itu mencapai 2 juta loh. 2 juta. Ya, mungkin berbeda harga antara kita mungkin di wilayah Aceh ini dengan wilayah Sumatera yang lain. Ya, mungkin begitu. Baik. Terus bagaimana apabila kemudian kita mempunyai pendapatan yang memang pas-pasan, kemudian bagaimana kita harus mengelola daripada setiap pengeluaran uang tersebut? Apa tujuannya daripada pembahasan ini? Ya, di antara salah satu tujuannya adalah bahwa nantinya kita mampu memanage daripada keuangan tersebut dengan bagus sehingga seberapapun pendapatan yang kita miliki, kita harapkan nantinya ada sisa untuk kita tabung. Ya, untuk kita menabung. Ibu sudah pernah menabung? Sudah. Apakah dari hasil daripada pemasukan setiap bulan suami ibu dan ibu sendiri, apakah ada yang ditabung bu kira-kira? Ada sedikit. Bagus. Kalau bapak sendiri bagaimana? Bapak pekerjaannya apa kira-kira? Buruh harian lepas atau apa? Buruh harian lepas. Apakah ada menyisakan tabungan? Kadang-kadang ada. Kadang-kadang sesuai kebutuhan pak ya. Bagus, yang penting pernah kita menabung. Kalau ibu sendiri bagaimana? Ibu pekerjaan sebelumnya apa bu? Saya sebagai ibu rumah tangga dan membuat keripik. Membuat berarti ada semacam home industry gitu ya? Ya, bagus. Artinya bahwa secara tidak langsung ibu ini sudah ikut menopang daripada kondisi keuangan di dalam keluarga. Ada yang ikut menabung bu? Ada. Sedikit. Kalau ada lebih, kadang-kadang tidak mencukupi. Nah, kalau bahasa pepatah sedikit lama-lama menjadi bukit ya, tapi bukan sebesar bukit Selawah ya. Oke, kalau ibu sendiri apakah ada ikut menabung membantu pemasukan suami? Saya hanya ibu rumah tangga. Hanya ibu rumah tangga biasa, tidak ada kerja yang lain bu. Artinya bahwa berarti pemasukan daripada keuangan keluarga ibu cuma dari suami saja bu ya. Baik, tidak apa-apa. Yang penting bahwa
Jika memang kita mempunyai ada omset masukan dan ibu-ibu selaku istri, apabila memang ada sedikit kerajinan tangan bahasanya yang kemudian bisa menopang untuk menambah ekonomi keluarga, itu jauh lebih bagus lagi. Dan artinya bahwa untuk daripada menuju daripada kesempurnaan keuangan ini untuk memenuhi setiap kebutuhan dan juga keinginan, tentunya akan lebih efisien lagi. Ya, karena kenapa? Karena memang jika seandainya ibu ini punya penghasilan sampingan di samping daripada pendapatan sang suami. Baik, coba kita lihat ini contohnya di sini. Ya. Di sini upah Ibu Lili itu dalam per hari cuma 15.000 saja. Ya, cuma 15.000. Kalau dikali di dalam Ibu Lili ini bekerja 3 hari selama 4 minggu, artinya bahwa Ibu Lili ini mempunyai uang 180.000 untuk 1 bulan. Ya, 180.000. Sedangkan Bapak Rusli selaku suami Ibu Lili ini di sini per harinya itu adalah 30.000. Kalau dikali 4, maka jumlahnya itu adalah 480.000. Jumlah semuanya ini adalah 660.000 rupiah. Artinya bahwa keluarga Bu Lili dan Pak Rusli ini, mereka ini mempunyai pemasukan selama 1 bulan itu berjumlahnya itu 660.000 rupiah. Kalau kita kondisi kita di Aceh ini kira-kira 660.000 ini besar apa kecil ya? Kecil ya, sangat-sangat kecil ya. Iya, sangat kecil. Ini kan cuma sebagai contoh perumpamaan saja. Baik. Coba kita lihat sumber-sumber daripada untuk pengeluarannya ini. Kemudian keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli ini mempunyai anak yang pertama Dewi. Dewi ini dia itu membutuhkan jajan dalam sehari itu 3.000 rupiah. 3.000 rupiah itu dalam 1 hari, dalam 1 minggu itu ada 6 hari dikali 4 minggu. Artinya bahwa untuk pengeluaran si Dewi selama 1 bulan itu 72.000. Ini khusus jajan yang 3.000 per hari. Belum lagi seandainya mungkin ada hal tak terduga di sekolah yang dibutuhkan. Kemudian untuk Agus yang merupakan anak kedua, ini 2.000 per hari. Dikali 4 minggu atau 1 bulan, maka 48.000 rupiah. Sedangkan untuk susu Ita, karena punya anak balita, maka Ibu Lili dan Pak Rusli ini harus mengeluarkan dalam 1 bulan itu 20.000 1 bulan. 20.000 1 bulan. Maka untuk daripada ketiga anak ini pun ini sudah 100 lebih nih yang mereka keluarkan. Nah, sedangkan untuk tabungan si Dewi, anak pertama tadi, ini 5.000 per bulan. 5.000 per bulan. Kemudian untuk tas baru Agus ini 50.000. Dan harus dipahami bahwa antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau tas baru ini merupakan keinginan. Kenapa keinginan? Artinya bahwa tas baru ini ketika dikatakan tas baru artinya bahwa masih ada tas lama. Kecuali mungkin dia baru masuk sekolah, memang harus pengadaan yang semuanya satu set lengkap. Ya. Oke, ini tas baru Agus 50.000. Untuk memasak ini kebutuhan apa keinginan ya? Kebutuhan. Kalau tidak masak kita nggak bisa makan. Otomatis kita lapar. Jadinya busuk lapar. Kurang gizi lagi nantinya. Nanti akan masuk pada bab gizi kan gitu. Oke, kemudian untuk listrik. Listrik kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kalau nggak bayar listrik maka akan gelap kita. Terjadi lagi pada masa lampau kan gitu. Oke. Kemudian untuk pulsa telepon. Nah, pulsa telepon ini kebutuhan apa keinginan ya? Keinginan. Kenapa keinginan? Karena ya 60 kali perlu. Kalau misalkan penting sekali, kalau misalkan tidak ada pulsa atau mungkin pas tidak ada uang, mungkin bisa kita pinjam sebentar untuk SMS 1 orang saja dan punya kawan. Kan begitu rasanya. Oke, kemudian untuk perlengkapan mandi dan cuci 25.000 per bulan. Kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kalau nggak mandi? Ya bau apa? Bau ya. Rasa nggak fresh ya. Berkeringat, nggak pidi kita ya. Iya. Oke, kemudian selanjutnya ada rokok. Nah, kalau bapak-bapaknya ngerokok nih. Itu keinginan, Pak. Keinginan, kenapa? Keinginan kan bisa, kalau nggak merokok kan bisa, Pak. Iya, dulu waktu kecil nggak merokok ya. Iya. Udah besar kok Kecuali merokok. kita nggak merokok itu mati, itu udah masuk kebutuhan, Pak. Oke, ini takutnya gara-gara mau merokoknya mati Bu ya. Iya. Oke. Bisa ada kena penyakit Pak, macam. Artinya bahwa rokok ini adalah bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ya, keinginan rokok ini. Baik, untuk bayar hutang. Bayar hutang. Ini wajib apa enggak? Wajib. Hutang itu wajib kita apa? Bayar. Kita bayar. Bahkan kalau seandainya pun kita meninggal, maka yang harus menanggung hutang itulah keluarga. Maka hutang itu dari
kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Oke, kemudian selanjutnya untuk arisan kelompok tani. Ini wajib apa enggak? Kebutuhan atau apa? Keinginan. 50% apa? Ada yang wajib, ada yang keinginan. Oke, anggap saja ini sebagai tabungan. Iya. Artinya berarti ini juga Kebutuhan. sebagai tabungan. Ya, kemudian untuk arisan PKK Rp10.000 untuk selama berbulan. Jadi kalau misalkan kita totalkan semuanya, ini semuanya ini adalah berjumlah Rp840.000. Sedangkan tadi pemasukannya Rp660.000, sedangkan pengeluarannya Rp840.000. Artinya minusnya berapa? Minusnya berapa? Minusnya 180.000. Artinya kalau 180.000 lagi berarti untuk memenuhi semua kebutuhan ini kita harus berhutang. Sedangkan pemasukan kita Rp560.000. Maka kita harus melihat yang mana kebutuhan dan yang mana dikatakan dengan keinginan. Nah, ini dia ada selanjutnya. Ya, selanjutnya. Di antara kebutuhan keinginan yang harus kita buang tadi itu adalah yang pertama itu kas baru bagus. Jadi ingat, kas baru kebutuhan. Berarti keinginan. Kemudian pulsa telepon seperti yang sudah kita bahas tadi. Pulsa telepon itu juga bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ya, jangan ketika ada pulsa kita foya-foya kan gitu. Ini juga keinginan. Rokok lagi, ya rokok tadi juga keinginan bukan kebutuhan. Nah sampai gara-gara kita butuh uang untuk beli rokok, lantas nanti ada kebutuhan pempers anak kita abaikan. Sehingga sana nggak ada pempers, sana nggak ada susu, tapi kita lebih mementingkan rokok. Kemudian lihat, hati-hati. Nah, kalau seandainya yang seperti ini kita lakukan, kita bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, maka yakinlah yang pemasukan kita selama 1 bulan itu akan tercukupi. Belum lagi kemudian kita menggunakan sistem amplop. Mana sistem amplop bagaimana? Ini kalau misalkan kita bagi untuk pemasukan bulan ini sekian, maka langsung kita bagi. Ini uang listrik sekian. Ya, kemudian misalkan untuk kebutuhan dapur sekian, untuk arisan sekian. Kita lihat saja kebutuhannya berapa, sisanya berapa. Nah, itu sisanya tersebut bisa kita untuk menabung. Oke, sampai sini dulu. Ini baru sesi pertama ini di modul yang kedua ini, ya. Ini tentang bagaimana pendapatan dan pengeluaran dan juga bagaimana kita mengelola daripada uang keluarga di setiap bulan. Bagaimana Bapak? Apa sudah paham? Sudah. Berarti Bapak sudah ikut mulai menabung ya? Bapak nggak merokok kan? Enggak. Artinya bahwa Bapak ini berarti sudah sedikit menyisihkan daripada uang itu untuk kebutuhan lain. Ibu bagaimana, ada pertanyaan? Enggak ada. Untuk kebutuhan dapur bagaimana Bu? Sudah pernah dicoba disimpan? Pernah, bagus. Kalian Ibu sendiri? Sudah pernah mencoba untuk menyimpan daripada uang dapur yang dari hasil gaji suaminya? Pernah disimpan? Kadang-kadang ada. Bagus. Tergantung kebutuhan Bu ya. Baik, ya mungkin pada sesi yang pertama ini di modul kedua ini dulu yang dapat kita bahas dan bicarakan. Saya yakin ibu sudah paham semuanya, cuma mungkin belum pernah menerima teorinya. Teori sudah ada, prakteknya tinggal dilakukan saja. Insya Allah semoga kita semuanya sukses dan berhasil dalam mengelola keuangan di dalam rumah tangga. Amin. Baik, saya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.